Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang sedang berada di rumah yang sedang mengkhawatirkan jodohnya mungkin dan berbicara tentang pernikahan, ternyata sunnah yang paling awal-awal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah merupakan sunnah yang namanya pernikahan, dan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana lirasulin an يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Maka sunnah yang paling awal yang Allah tetapkan untuk kita semua yaitu pernikahan. Di mana Nabi Adam alaihissalam dikirimkan pasangan ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidaklah patut kita menyalahi sunnah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan daripada golonganku. Dan sunnah yang paling utama termasuk diantaranya adalah pernikahan. Kami berdua yang berdiri di depan sini adalah orang-orang yang belum mengamalkan sunnah ini. Masya Allah. Jadi tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud menceramahi, kita sama-sama belajar tentang apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Akan tetapi banyak sekali manusia yang melupakan makna dan diciptakannya kita berpasang-pasangan, yaitu salah satunya bentuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjawab, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين." Masya Allah. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan kanan kiri. Ada mata kanan, ada mata kiri. Ada bumi, ada bulan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada depan, ada belakang. Semuanya saling berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala luar biasa menciptakan kita. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita saling berpasang-pasangan. Ingat, min zakarin au untha. Saya tekankan lagi, min zakarin au laki-laki dengan wanita, dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itulah sunnahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fafirru ilallah. Yuk sama-sama kita yuk datang ke Allah. Yang belum dapat jodoh, yuk kita termasuk berdua sama-sama dekatin lagi ke Allah. Mungkin ya kita belum nikah sekarang karena kita kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya jodoh, Ustadz Kafi, tidak selalu berjalan mulus. Ini kan udah diatur Allah nih, ini kan udah diatur Allah. Tapi Ustadz, setiap saya kenalin calon saya ke orang tua saya, selalu saja mendapat penolakan. Bagaimana dengan orang-orang yang selalu gagal dalam urusan cinta, dan apa kata Al-Quran di dalamnya? وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ. 'أنتم لا تعلمون. 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 'أن
yang merupakan motivasi terbesar bukan hanya dalam urusan jodoh tapi itu urusan apapun yang kita alami di dunia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan boleh jadi yang kamu sangat cintai tersebut bukanlah yang terbaik untukmu dan boleh jadi yang kamu tidak sukai itu adalah sesuatu yang buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya karena sesungguhnya Allah lah yang paling tahu yang dibutuhkan oleh hambanya. Oleh karena itu, mari bagi kita yang sedang mencari jodoh, jangan lupa kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Al-Qur'an menjawab. Wa Zakaria idh nada rabbah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jikalau ada yang patut untuk berputus asa, tentulah Nabi Zakaria. Kenapa? Nabi Zakaria lama menjomblo. Setelah dapat istri, Nabi Zakaria ternyata istrinya mandul. Setelah divonis istrinya mandul, Nabi Zakaria sudah tua. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Lihat ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbila tadharni farda." Jangan kau biarkan aku hidup sendirian. Ternyata Allah berikan istri, Allah berikan keturunan. Semoga kita semua mampu mengamalkan apa yang diamalkan oleh para nabi-nabi, yang diamalkan oleh para Rasulullah sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan jodoh, urusan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting kita ikhtiar dan juga tawakal insyaallah. Shadaqallahul adzim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Syamil Sama-sama. Abdul Kafi. Bu, Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Tadi ya semuanya tentang jodoh, tentang pasangan ada semua di Al-Quran. Masya Allah. Ya, ini sebelum lanjut ke tausiah berikutnya saya mau ngasih kesempatan buat ibu-ibu semua. Siapa yang mau nanya Bu? Masya Allah. Siapa yang mau nanya Bu? Aduh Masya Allah. Ini kelihatannya masih ABG sekali ya. Silakan perkenalkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Lavenia Sakila Putri dari Majelis Taklim Nurul Iman, Cikarang. Masya Allah dari Cikarang Bu. Ya silakan pertanyaannya. Ustazah, benarkah seorang laki-laki yang tipe ideal bisa menjadi jodoh yang terbaik adalah laki-laki yang bisa dapat menjaga sholat subuhnya dan meredamkan amarahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon izin Ustazah Syifa silakan. Bismillahirrahmanirrahim, ini jawabannya bagus sekali, terutama bagi yang sudah menikah ya Bu ya. Kadang kita suka, ya Allah kok suami saya kasar ya. Ada juga yang suaminya KDRT, main tangan. Bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian, wahai para laki-laki, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian, khususnya istri. Ashiruhunna bil ma'ruf, perlakuannya baik, kalau ngomong lemah lembut. Pengen dihormati sama istri, tapi hormati juga istri. Berkata yang baik, kalau marah itu tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, apalagi binatang. Atau juga jangan sampai bermain tangan. La takdob. Kalau sudah marah dia main tangan, memukul wajah. Nah ini sudah tidak dibenarkan lagi, ini sudah KDRT. Jadi ciri laki-laki yang ideal adalah kalau dia marah dia bisa memendam amarahnya. Makanya kalau pengen tahu laki-laki itu mencintai kita, kemudian baik terhadap istrinya, buat dia marah. Kalau dia marah main tangan dan keras, berarti dia laki-laki yang tidak baik. Tapi kalau dia marah dengan marah yang sesabar-sabarnya, kadang ada suami marah dia ninggalin istri, diem aja ya kan. Ini laki-laki yang baik nih, seperti ini caranya. Kemudian benarkah laki-laki yang ideal dan baik itu suami yang tidak susah diajak sholat subuh? Nah biasanya keluhan ibu-ibu, punya suami dibangunin subuh susah. Pengennya kan kita yang dibangunin sama suami, ya kan? Asal dibangunin sama suami, ya imam rusli ya sanadi. Allah. Neng bangun neng, kata suaminya. Iya bang, indah bener kata kita, ya Allah bangun kita Indah kan. banget kayaknya ya. Contohnya gitu kan. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, syabun nasya'a fi ibadatillah, ciri yang pertama. Yang kedua, warajulun mu'alakun, qalbuhu mu'allakun fil masajid.
Jadi laki-laki yang baik selain dia tidak kasar, tidak pemarah, tidak kikir terhadap istrinya, dia hatinya terpaut kepada masjid. Hatinya selalu terpaut untuk beribadah. Jadi apa-apa pengennya dibawa untuk ibadah. Menggauli istri, ibadah. Memberi nafkah ke istri, ibadah. Mengajak berjamaah istri, ibadah. Jadi itu laki-laki yang ideal. Benar dikatakan salah satunya yang rajin sholat Masya subuh, Allah. rajin ke masjid, dan tidak kasar terhadap Masya Allah. istrinya. Jadi apapun yang dilakukan melibatkan Allah ya Ustazah ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Ya Mbak semoga terjawab ya. Masya Allah. Bu! Langsung aja kalau gitu nih dia Ustadz Maulana. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, tadi kan udah dijelaskan nih kriteria laki-laki yang terbaik itu yang dijadikan jodoh nih kan. Tapi katanya ada 6 sifat wanita yang harus dihindari. Bahkan bahaya nih bila menjadi jodoh kita. Sebenarnya apa aja sih sifat-sifat itu? Mohon izin Ustadz. Baik, ada 6 sifat wanita yang harus dihindari. Jangan nikahi wanita yang memiliki 6 sifat ini. Atau memiliki salah satu dari 6 sifat ini. Aduh, ibu-ibu ngelotot semua nih. Gimana kalau itu ada sama saya ya? Tuh. Dan kalau memang sifat ini sudah ketahuan, tolong dihilangkan. Atau kalau memang belum ada, mudah-mudahan tidak ada pada dirinya. Yang pertama, wanita yang memiliki sifat anana. Apa itu? Wanita yang banyak mengeluh dan mengadu. Itu bahaya. Kalau suka mengeluh, ini membahayakan buat rumah tangga. Maka hindari wanita yang mengeluh. Yang banyak mengeluh. Harusnya bersifat qanaah. Qanaah, merasa cukup. Tidak boleh orang berkata cukup, tidak. Harusnya merasa cukup. Dan jangan mengeluh. Ciri-ciri orang miskin mengeluhnya banyak. Harusnya banyak bersyukur. Apa yang pertama Bu? Sifat anana. Yang kedua manana. Siapa itu? Wanita yang terus-terus mengungkit kebaikannya kepada suami. Tidak boleh kebaikan diungkit-ungkit kepada suami. Itu nyakitin. Tuh 2, 3. Jangan sakiti hati laki-laki. Jangan pernah ungkat-ungkat kebaikanmu kepada suami. Itu nyakitin, sakit hatinya suami. Kemudian yang anana, manana, hanana. Tuh 2, 3. Anana, hanana. Hanana itu wanita yang merindukan suami yang lain. Atau merindukan punya anak dari laki-laki lain. Ngeri nih. Kenapa ngeri? Seandainya saya menikah dengan dia. Tidak boleh begitu. Seandainya saya punya anak dari bapak itu. Ya mukanya mirip bapak itu. Tidak boleh. Ini wanita bahaya ini. Pikiran ini tidak boleh ada sama ibu-ibu. Yang keempat, hadaqah. Tuh 2, 3. Siapa itu? Wanita yang memandang tajam segala sesuatu dengan biji matanya. Ia tertarik sehingga membebani suaminya dalam belanjaan. Tidak boleh membebani suami di atas kemampuan suami. Jangan kasihan. Kamu jangan pulang sebelum kau bawa 1 kilo emas. Yang kelima, basaka. Tuh 2, 3. Siapa itu? Yang kerjanya berdandan terus. Dan pelit. Inilah yang bersifat kekanak-kanakan. Ya Allah dandan. Ini bersih, dapur kotor. Bu, wanita yang terbaik adalah boros di tempat tidur. Hirit di dapur. Bermanja-manja di depan suami, anggun di depan tamu. Jamaah, yang keenam adalah sedekah. Tuh 2, 3, sedekah. Siapa itu? Wanita yang banyak bicara. Nanti tidur baru berhenti bicara, itu pun tidur masih bicara.
karena ngigau. Kepada suami-suami dimanapun berada, ada teknik supaya istri bisa diam. Gimana tuh? Sumbat mulutnya pakai duit. Selesai perkara. Langsung diam ya Ustaz Langsung ya. diam. Pokoknya aku tidak suka. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangannya dong Bu. Ya Allah ya Robi, ini Masya Allah ilmunya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini kita kasih kesempatan lagi nih buat jamaah, siapa yang mau nanya Bu? Siapa ya? Masya Allah Bunda. Ya silakan, perkenalkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim An-Nikmah, Pemalang, Jawa Tengah. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah benar rata-rata orang yang salah berjodoh karena sejak awal sudah salah memilih jodoh? Oke, terima kasih banyak Bunda. Ya mohon izin Ustadz Kafi, silakan ke tengah. Ya, terima kasih Mbak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pagi hari ngomongin jodoh. Ibu jadi nostalgia ya. Pemirsa yang di rumah juga jadi nostalgia kalau yang sudah menikah, tapi saya jadi sengsara. Luar biasa, Masya Allah, alhamdulillah. Tadi ibu menanyakan apakah benar rata-rata orang yang salah berjodoh karena awal salahnya itu mencari tempat atau salah zona jodohnya. Betul. Salahnya yang pertama adalah karena dia cintanya ditunggangi dengan nafsu. Ya, ditunggangi dengan nafsu. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditunggangi cintanya dengan nafsu, dia akan selalu mengatakan apa yang telah dia berikan kepada saya. Tapi tidak akan pernah bilang apa yang telah saya berikan kepadanya. Coba kalau misalkan berpikir sebegitu, na'udzubillah, minta terus. Yang ada bukan memberi, ya kan, tapi meminta. Coba kalau semuanya konsepnya memberi. Makin cinta, makin taat ibadahnya. Makin cinta, makin sayang. Itu yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah zona juga menjadi salah satu tempatnya. Mohon maaf ya, pengen dapat yang solehah. Tapi ternyata nyarinya mohon maaf di diskotik. Lagi goyang-goyang jeng jeng. Kok tahu? Ya, kata orang gitu. Oh baik. Iya, iya kan? Betul? Betul. Maka kalau kita pengen cari jodoh 4. Wow Ustadz, apa tuh? Wanitanya yang 4 bukan. Kriterianya ada 4. Ya, yang pertama apa? Yang pertama 5 liha. Hartanya. Pak Ustadz, saya cinta sama dia karena saya sayang sama dia. Hartanya banyak Ustadz. Saking banyaknya aja, saya lihat tangannya. 5-5-nya tuh jari Ustadz, ada cincinnya. Udah gitu anting-antingnya gede banget, saya senang, nggak apa-apa. Ya. Kemudian apa? Linasabiha. Kemudian yang kedua dari keturunannya, Ustadz saya cinta sama dia. Ane cinta sama dia karena apa? Ustadz karena dia darah biru. Loh kok tahu darah biru? Iya lagi donor darah saya lihat, darahnya biru. Iya nggak apa-apa. Ya, keturunannya bagus, keturunan kiai, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu li jamaliha, Ustadz saya suka sama dia karena ya Allah Ustadz kalau saya mandang dia enak. Rasanya alisnya tuh aduh keren. Hidungnya mancung. Iya kan, senyumnya menawan, Masya Allah. Nggak ada yang ngalahin, pokoknya luar biasa, nggak salah. Tapi kata Nabi SAW, ada yang terakhir, lidiniha, agamanya. Maka yang dicari ini agamanya penting. Ya, yang pertama harta. Ketika harta sudah tiada, apakah cinta masih ada? Nggak ada. Ketika nasab hancur karena keluarga, bukankah banyak orang yang keluarganya hancur karena dia berebut harta? Keluarganya saling A, saling B, saling bunuh, saling fitnah, saling benci. Ya, ketika hilang apakah masih cinta? Kemudian yang ketiga, ketika cantik telah hilang apakah masih cinta? Seperti bunga, Bu. Ibu-ibu ini kan semua seperti bunga. Masya Allah, masih muda, seger. Ya, wanginya kemana-mana, kumbang datang. Ya enggak? Tapi kalau udah tua, aduh layu. Lapu, kira-kira masih cinta apa enggak? Nah maka yang paling penting ketika agama
dia sudah dekatkan, dekat. Insya Allah cintanya akan makin dekat, sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan Ustadz Syam tadi. Jadi jangan sampai kita salah pilih jodoh. Ya teman-teman, cari jodoh, datang ke majlis taklim, datang ke kajian-kajian, datang ke majlis-majlis Quran. Alhamdulillah, maka kita minta kepada Allah agar jodoh kita didekatkan dari hal-hal yang baik. Ya, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saya yang belum mendapatkan jodoh. Insya Allah doakan pemirsa tahun ini saya bisa menikah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa sekali loh hari ini ilmu-ilmunya. Ya, ini kita langsung saja mendengarkan kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedikit belajar tentang kisah-kisah inspiratif yang ternyata kisah inspiratif ini juga ada yang berasal daripada Al-Quranul Karim. Ada kisah yang sangat-sangat luar biasa tentang Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam, yakni Nabi Musa itu kaumnya adalah Bani Israel, ya kan? Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Mesir, kaumnya yakni kaum Bani Israel, kemudian ada juga kaum yang orang Mesir asli, yakni kaumnya Fir'aun. Akhirnya suatu ketika di antara salah seorang di antara umat Nabi Musa ini atau kaum Nabi Musa ini terjadi percekcokan dengan orang asli Mesir. Ketika mereka sedang berantem, Nabi Musa alaihissalam ketika mereka sedang berkelahi, datanglah Nabi Musa alaihissalam melerai mereka. Nabi Musa alaihissalam tahu bahwasanya yang benar adalah daripada kaumnya. Namun akhirnya tanpa sengaja Nabi Musa mendorong orang asli Mesir tersebut. Terjatuhlah orang Mesir tersebut dan tidak sengaja, tanpa sengaja Nabi Musa membunuh orang tersebut, meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam menjadi buronan. Kabur Nabi Musa daripada negeri Mesir, lari Nabi Musa hingga sampai di kota yang namanya kota Madian. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di kota Madian, ini panjang ceritanya. Berapa lama perjalanan kaki Nabi Musa dari Mesir ke Madian. Tapi tidak diceritakan dalam Al-Quran. Yang diceritakan adalah ketika Nabi Musa alaihissalam sampai atau tiba di kota Madian. Nabi Musa tadi kenapa Bu? Jadi buronan. Nabi Musa alaihissalam kalau orang jadi buron, Nabi Musa lari tanpa membawa apa-apa. Tidak membawa harta, tidak membawa pakaian, rumahnya ditinggalkan, semua umatnya ditinggalkan, dan tidak membawa apa-apa sama sekali. Akhirnya Nabi Musa disebut dalam ayat ini adalah seorang yang fakir. Tahu artinya fakir? Fakir artinya bangkrut, gak punya apa-apa sama sekali. Tibalah Nabi Musa alaihissalam di kota Madian. Kemudian diceritakan dalam ayat ini, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di kota Madian, pemandangan pertama yang dia dapatkan adalah dua orang wanita yang sedang saling tarik menarik dengan dombanya. Nabi Musa heran, kata Nabi Musa alaihissalam, apa yang kalian lakukan? Kenapa ada orang yang berantem dengan domba? Ternyata domba tersebut ingin turun ke bawah bukit karena di bawah bukit ada sumur. Domba tersebut kehausan tapi ditarik oleh sang wanita, dilarang turun ke bawah. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam tahu bahwasanya wanita ini menunggu laki-laki tersebut hilang daripada sumur, barulah perempuan ini turun memberikan minum kepada dombanya. Karena dia tidak ingin bercampur dengan laki-laki. Kata Nabi Musa, baik mari saya yang bawa ke bawah dombamu. Diberikan minuman domba tersebut, akhirnya berangkatlah wanita ini pulang ke rumahnya. Nabi Musa setelah membantu kedua wanita ini, Nabi Musa duduk di bawah pohon seraya berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, berikan saya kebaikan apapun itu yang terbaik darimu. Karena saya benar-benar bangkrut kali ini. Doa yang dibaca tadi oleh guru kita Ustazah Syifa. Akhirnya apa yang terjadi? Pulanglah kedua wanita ini bertemu dengan orang tuanya. Kata orang tuanya, tumben kamu pulang cepat. Biasanya pulang malam. Ayah, hari ini ada seorang pemuda yang kuat lagi terpercaya. Dia membantu kami untuk memberikan minum kepada domba kami. Ayah, ajak dia ke rumah. Akhirnya dipanggillah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan orang tua wanita ini.
Sesetibanya di rumah, Nabi Musa alaihissalam menceritakan kisahnya. Saya ini orang bangkrut, saya ini buronan, saya begini. Kata anak perempuan yang dua tadi, salah seorang di antaranya berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, pekerjakanlah lelaki tersebut. Padahal dalam hatinya, wahai ayahku, nikahkan aku dengannya. Tapi nggak mungkin seorang wanita mengatakan hal demikian. Tapi wanita ini berkata, ayahku, pekerjakan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam dipekerjakan oleh lelaki tersebut, ayah daripada wanita, diberikan pekerjaan, diberikan tempat tinggal, dan diberikan seorang istri. Gara-gara doa apa? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ada dalam surah Al-Qasas ayat berapa? Silahkan cari sendiri supaya kita rajin buka Qur'annya. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh jelas. Di mana ketika kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa yang awalnya bangkrut, nggak punya apa-apa. Tapi karena berserah diri, bertawakal kepada Allah, Allah berikan apa? Mertua saleh, istri soleha. Tahukah kita siapa mertuanya? Dialah Nabi Syuaib alaihissalam. Dapat mertua soleh, istri soleha, dapat rumah, dapat kebun, dapat pekerjaan. Hanya karena apa? Karena berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustaz Syam. Ya jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Setelah ini akan ada tausiah mengenai bagaimana amalan agar bisa menarik jodoh soleh dan soleha. Jangan kemana-mana, tapi Islam itu indah, jamaah o jamaah, alhamdulillah.